Selamat pagi anak-anak. Ya, Pagi, Ibu. Hari ini kita belajar matematika. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita belajar matematika dengan materi pecahan. Operasi hitung pecahan. Sedangkan submaterinya tentang penjumlahan pecahan campuran. Ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, dengan menyaksikan video pembelajaran, anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Tujuan yang kedua, dengan menyaksikan video pembelajaran, anak-anak dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Hari ini kita masih belajar tentang penjumlahan pecahan, tetapi dia maju selangkah tentang penjumlahan pecahan campuran. Ada 3 hal penting yang harus atau perlu kita perhatikan di sana. Yang pertama, untuk menjumlahkan pecahan biasa dan atau pecahan campuran, maka kita perlu memperhatikan penyebutnya terlebih dahulu. Yang kedua, jika penyebut pecahannya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilang dari kedua penyebut tersebut. Dan yang ketiga, jika penyebut pecahan itu berbeda atau belum sama, maka kita perlu menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Pada materi kemarin kita sudah belajar bagaimana kita menyamakan kedua penyebutnya, kita memperoleh pecahan dengan menyamakan pecahan yang penyebutnya masih tidak sama atau penyebutnya berbeda. Ada 2 cara kali lalu. Ada 2 cara itu apa saja? Yang pertama, coba anak Aprilia. Yang pertama menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK. Ya, mantap. Tepuk tangan dulu untuk teman kamu Aprilia. Siapa tahu yang kedua? Coba anak Fidelis. kali silang. Ya, bagus. Kita tepuk tangan lagi untuk teman Fidelis. Ya. Jadi hari ini kita masih belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Kali lalu itu pecahannya biasa. Hari ini kita belajar tentang pecahan campuran. Jadi sekarang coba kita perhatikan di situ dia punya modul atau pembelajaran juga Ibu sudah kirimkan lewat WA. Jadi perhatikan modul atau bisa juga lihat di buku paket yang ada di anak-anak. Kita perhatikan juga di dia punya slide yang Ibu tayangkan di situ. Sekarang coba kita lihat. Yang pertama, kita melihat tentang cara kita merubah pecahan campuran itu ke dalam bentuk pecahan biasa. Coba kita lihat di contoh soal di situ. Ada muncul lihat tidak tulisan contoh soalnya di situ? Ada, Ya. Ibu. Cara mengubah ya pecahan campuran ke pecahan biasa. Kita lihat, perhatikan contoh soal. Coba semua baca soal sama-sama. 1/4. Ya, 2/1/4. 2/1/4 itu disebut pecahan campuran. 2 itu disebut dengan bilangan bulat. Sementara 1/4 itu disebut pecahan biasa. Sehingga kedua itu kalau digabungkan menjadi atau biasa disebut dengan pecahan campuran. 2/1/4 ini kita harus merubah dia ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, caranya begini anak-anak, coba kita perhatikan di situ. Di bawah soal itu di situ ada terlihat ya tanda di situ. 2/4 itu diberi tanda kali. Nah, jadi kita harus mengalihkan penyebutnya 4 itu dikali dengan bilangan bulatnya 2. Jadi 4 kali 2 sama dengan berapa? 8. Berapa? 8. Ya, 8 itu kita tambah dengan pembilangnya. Pembilangnya di situ 1. Jadi 8 tambah 1 sama dengan 9. Sehingga di situ terlihat 9/4. Penyebut yang tadi 4 itu tetap 4. Sehingga pecahan campuran yang tadi 2/1/4, ketika kita rubah dia ke dalam bentuk pecahan biasa, menjadi 9/4. Jadi 9/4 itulah yang disebut dengan pecahan biasa. Hari ini tujuan materi kita yang paling penting hari ini adalah kita belajar tentang bagaimana menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, pecahannya itu pecahan campuran. Tadi kita sudah tahu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pertama dengan menggunakan KPK. Cara yang kedua yaitu dengan cara kali silang. Coba kita baca soal, lihat contoh soal yang pertama. Baca dulu contoh soalnya. 3/4 tambah 2/5. Itu disebut pecahan apa itu? Campuran. Ya, pecahan campuran. Kita disuruh untuk menjumlahkan. Lalu kita lihat penyebutnya sudah sama atau belum itu di situ soal? Belum. Belum. Penyebutnya berapa dan berapa di situ? Penyebutnya berapa di situ? Angka 4 dan 5. Nah, berarti belum sama. Sebelum kita melakukan penjumlahan, karena penyebutnya berbeda,
Di situ soal kita lihat bahwa kedua pecahan itu disebut pecahan campuran. Maka langkah pertama kita buat apa? Mengubah pecahan biasa. Iya. Pecahan biasa. Ya, merubah pecahan campuran itu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita lihat langkah yang pertama kita rubah tadi kita sudah lihat tadi. Jadi caranya kita mengalihkan penyebut itu dikalikan dengan bilangan bulat. Penyebutnya berapa di situ? 4. Ya, selanjutnya 4 kali 7. 4 kali 7 sama dengan 28. 28 ditambah 3 berapa? 31. 31. 28 per 4 ditambah 5 kali 2 sama dengan berapa? 10. Tambah 2 sama dengan 12. per 5. Sehingga pecahan yang tadi pecahan campuran itu kita sudah lihat pecahan biasanya menjadi 31 sebenarnya. 31 per 4 ditambah 12 per 5. Ya, sekarang kita perhatikan langkah yang pertama dengan cara menggunakan KPK. Masih ingat apa itu KPK? Masih, Bu. Kelipatan persekutuan terkecil. Oh, mantap. Ternyata anak Fidelis ini pasti di rumah ini dia masih belajar, makanya ditanya langsung jawab. Bagus, anak. Sekarang kita cari kelipatan 4. Kelipatan 4 berarti kita jumlahkan dia secara berulang-ulang. 4 tambah 4 tambah 4 terus. Atau kita buat perkalian. 4 kali 1, 1 kali 4, 2 kali 4, dan seterusnya. Jadi situ kelipatan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 5, di situ ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Ketika kita sudah mencari kelipatan, langkah selanjutnya kita melihat angka yang sama. Angka yang sama pertama. Angka yang sama pertama di situ, Ibu sudah lingkari di situ. Angka berapa di situ? 20, Ibu. 20 itu yang disebut dengan KPK, yang sebentar kita jadikan dia sebagai penyebut dari pecahan. Jadi penyebut dari kedua pecahan itu adalah 20. Kalau kita sudah tahu penyebutnya 20, sekarang tinggal kita kalikan dia saja. Bagi dan kalikan. 20 dibagi 4 dikali dengan 24 untuk mendapatkan pembilang yang pertama. Ditambah 20 dibagi 5 dikali 12 untuk mendapatkan pembilang yang kedua. Sama dengan 20 bagi 4 itu sama dengan berapa? 5. 5 kali 24 sama dengan 120 per 20. Ya. Tambah 20 bagi 5 berapa? 4 dikali 12 sama dengan 48. Per berapa pernya? Per 20. Per 20. Per 20. Sama dengan sekarang kita tinggal menjumlahkan 120 tambah 48. Kira-kira berapa di situ 120 tambah 48? 168 per 20. Per 20. Iya. Kalau kita kecilkan dia lagi, maka 42 per 5. Dibagi berapa? Bagaimana anak Fidelis? Dibagi dengan berapa, Ibu? Iya, bagi dengan 4. Mantap. Mantap. Dia bisa, berarti dia punya mata penglihatannya itu tajam sekali itu. Bagi dengan 4, anak. Jadi 168 bagi 4 itu 42. 20 bagi 4 itu 5. Kalau di atas bagi dengan 4, di bawah juga bagi dengan 4. Ibu. Hingga sederhana kan, dia menjadi 42 per 5. Itu cara yang pertama. Sekarang kita lihat cara yang kedua dengan cara kali silang. Kita kalikan 24 dikali 5 untuk mendapatkan pembilang yang pertama. Ditambah 4 dikali 12. Itu merupakan pembilang pecahan yang kedua. Per kita kalikan kedua penyebutnya. 4 dikali 5. Sama dengan 24 kali 5 sama dengan 120. Ditambah 4 kali 12 sama dengan berapa? 46. 48. 48. Per 4 kali 5 sama dengan berapa? Emmanuel? 20. Nah, 20. 120 ditambah 48 sama dengan berapa? 168. 168 per 20. Kita sederhanakan dia dengan berapa tadi? 4. Dengan 4. Hingga menjadi 42 per 5. Bagaimana? Bisa disederhanakan lagi. Bisa disederhanakan dengan berapa itu? 8 2 per 5. Sama dengan berapa? 8 2 per 5. Ya.
Jadi kalau kita mau dapatkan pecahan campurannya, maka 8/2/5. Bagus, tepuk tangan dulu untuk teman Fidelis. Immanuel. Nanti habis corona beri ibu bagi uang. Kalau namanya soal cerita berarti harus ditulis, diketahui, dan ditanya baru dijawab. Nah, di situ kita bisa perhatikan, di situ ibu sudah kasih satu contoh soal di situ. Berikut kita lihat contoh pelatihan soal. Coba anak-anak sudah ada pegang latihan soal belum di situ? Sudah, Bu. Coba tunjuk latihan soalnya. Emmanuel, oke baik. Siapkan buku latihan supaya kerja latihan soal itu. Jangan lupa tulis namanya, Kampungnya. tulis nama, lalu habis kerja tolong foto dan kirimkan melalui WA grup. Nah, ibu mengingatkan kepada kalian, jangan lupa belajar. Belajar itu penting. Jangan bilang kita tidak pergi sekolah jadi kita bisa belajar. Belajar itu bukan selamanya harus di sekolah. Di rumah kah, kita hantar cuci piring juga hantar hafal perkalian. Itu salah satu contoh belajar. Lalu kalau hendak bepergian berarti jangan lupa pakai masker. Kita perlu memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Lalu yang terakhir, kalau pulang lagi ke rumah, jangan lupa cuci tangan dulu baru masuk ke dalam rumah kembali lagi. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak.